Kata beliau SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim, kata beliau, "Laisa min 'amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bih, wala 'amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu." Tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kalian kepada surga Allah kecuali aku pasti sudah perintahkan. Dan tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kalian kepada neraka Allah kecuali aku pasti sudah larang. Islam sudah sempurna. Nabi Muhammad sudah terangkan semuanya. Akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak, rukun Islam, rukun iman, perkara zahir, perkara batin. Semua sudah lengkap Nabi Muhammad terangkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur di kalangan kaum muslimin, hadis yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah ummus sunnah atau induknya sunnah. Artinya jika ribuan sabda Nabi Muhammad SAW dikerucutkan menjadi satu hadis saja, maka hadis inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya jika Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan satu hadis, maka hadis ini yang diistilahkan dengan para ulama dengan ummus sunnah, induknya semua sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis yang berkaitan dengan jawaban Nabi Muhammad SAW ketika kala itu Jibril alaihissalam menjelma menjadi sosok seorang laki-laki dan bertanya kepada beliau SAW tentang 4 perkara, tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Tentunya Nabi Muhammad SAW menyebutkan dengan rukun-rukun yang sudah kita fahami. Ketika ditanya tentang Islam, Nabi Muhammad jawab tentunya dengan rukun Islam. Ketika ditanya kemudian apa itu iman, Nabi Muhammad jawab dengan apa itu rukun iman yang sudah semua kita fahami. Dengan ketika ditanya tentang apa itu ihsan, level atau tingkatan tertinggi iman seseorang, Nabi Muhammad mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya.
Dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Tingkatan tertinggi iman seorang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mungkin tentunya ini dicapai, tapi harus dengan melatihnya. Karena terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi zat Tuhan yang maha kuasa yang paling rendah yang kita takuti. Ketika na'udzubillah kita terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lebih takut ketika itu diketahui oleh teman-teman, diketahui oleh orang tua, diketahui oleh istri, diketahui oleh anak. Tapi ketika diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak setakut itu. Maka ini level iman yang tertinggi. Mampu insyaAllah kita mencapainya, tapi harus dengan latihan. Bahwasanya semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan, kebaikan dan keburukan, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya selalu diawasi. Untuk semua amal kita, alhamdulillah, yang telah kita lakukan, dan ia rahasia. Tidak ada seorang pun bahkan mungkin yang tahu selama ini kita menjalankan ketaatan tersebut. Maka tidak perlu berkecil hati, karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi, Allah tahu. Dan untuk na'udzubillah, semua kemaksiatan yang pernah kita lakukan, dan kita melakukannya bersendirian, tidak ada yang tahu kita bermaksiat apa, dengan siapa, di kota apa. Jangan pernah merasa aman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi, dan Allah maha mengetahui. Dan kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat kapan terjadi, dan Nabi Muhammad menjawab dengan ketidaktahuan beliau. Kata beliau, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang engkau tanya ini tidak lebih tahu dibandingkan kamu yang bertanya. Tentunya Nabi Muhammad tahu siapa orang ini, yaitu Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki. Tapi kala itu para sahabat yang hadir semuanya tidak ada yang tahu ini adalah Jibril. Kemudian kata dia, berikan kepada saya, kalau begitu apa tanda-tandanya? Dan Nabi Muhammad menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Ketika orang tersebut berlalu, kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa yang datang tadi? Kata para sahabat, kami tidak mengetahuinya. Kata beliau, itu tadi adalah Jibril, datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Jadi 3 perkara ini ditambah dengan tentunya bagian dari rukun iman, yaitu iman pada hari akhir, tentang tanda-tanda hari kiamat. 3 bahasan adalah inti agama Islam, yaitu memahami apa Islam itu sendiri, memahami kemudian apa itu iman, dan kemudian apa itu ihsan. Fokus ulun pada kesempatan Jumat kali ini adalah hanya bagian yang kedua atau potongan yang kedua dari rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jawab Nabi Muhammad, Islam itu adalah, kata beliau menyebutkan rukun Islam. Yang pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan engkau bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Fokus ulun di potongan yang kedua. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya rukun Islam yang pertama ini harusnya bisa dibelah menjadi 2. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah itu rukun Islam pertama. Bersaksi Muhammad adalah Rasulullah harusnya itu rukun Islam yang kedua. Tapi kenapa kemudian ini harus digabung? Karena di atas rukun inilah kemudian semua amal kita berdiri, semua amal kita tegak di atas prinsip ini. Bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, akhirnya kita mengikhlaskan amal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, akhirnya kita beramal kepada Allah sesuai dengan tuntunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas rukun Islam yang pertama inilah semua amal kita dibangun. Ulun tidak menyampingkan persaksian tiada Tuhan selain Allah, tapi fokus ulun tentunya hanya di potongan yang kedua sementara. Para ulama menyebutkan
Di antara dalil yang menunjukkan akan persaksian Muhammad adalah Rasulullah selain hadis yang tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Di antara dalil persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, ingat jamaah, persaksian itu artinya keyakinan yang ada dalam hati dan dilafalkan dengan lisan. Persaksian itu bukan kemudian terjemahan kita bahasa Indonesia menyaksikan, bukan. Asy-syahadah dalam bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa kita persaksian itu bukan melihat, tapi keyakinan yang ada di dalam hati dan kemudian dilafalkan dengan lisan. Untuk sebagian orang yang kemudian dia tidak bisa berbicara, mungkin dengan bahasa isyarat, karena dia tidak bisa mengucapkannya dengan lisannya, mungkin dengan bahasa isyarat. Tapi itulah makna asy-syahadah atau persaksian dalam bahasa kita, bukan melihat. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kamu pernah lihat Allah enggak? Kan ada orang seperti itu. Saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Kamu pernah lihat Muhammad enggak? Seperti itu terus kemudian yakni diberikan syubhat kepada kita, padahal dia salah faham bahwasanya asy-syahadah dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa kita persaksian itu keyakinan yang ada dalam hati dan kita lafalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan dalil persaksian Muhammad adalah Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 128. Allah berfirman yang artinya adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Artinya dari jenis kalian sendiri. Artinya apa? Manusia. Karena kala itu orang-orang kafir Quraisy mereka ingin menolak Nabi Muhammad SAW dengan cara, jika memang diutus kepada kami seorang Rasul, ya jangan manusia dong. Kalau Allah ingin mengutus kepada kami Rasul, ya malaikat. Tapi kalau memang manusia juga, ya jangan anak yatim inilah. Kalau bisa seorang raja kek, orang yang ternama kek, masa anak yatim kayak gini? Mereka bikin alasan-alasan supaya ingin menolak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena basicnya mereka nggak bisa tolak. Mereka yang sematkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya pada Nabi kita Muhammad SAW sejak Nabi Muhammad bahkan belum jadi Nabi dan Rasul. Mereka yang sematkan gelar itu. Ini orang jujur, ini orang terpercaya. Hingga mereka kemudian sejak dulu mengamanahkan pada Nabi kita Muhammad SAW harta paling berharga yang mereka miliki, yaitu binatang ternak. Anda tidak akan mengamanahkan harta yang paling berharga Anda miliki kecuali kepada orang yang Anda memang tahu dia orang yang jujur, dia orang yang amanah. Dan mereka tahu juga di saat yang sama Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW adalah buta huruf. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi beliau tentunya bisa berhitung. Yang ilmu sampaikan, mereka tahu bahwasanya orang ini tidak bisa baca, berarti yang dia sampaikan itu betul-betul wahyu. Dia tidak bisa tulis, berarti yang dia sampaikan betul-betul bukan karangan dia. Ini wahyu ini. Cuma mereka ingin menolak saja. Dengan alasan-alasan kalau bisa ya malaikatlah yang jadi rasul, masa manusia. Tapi kalau manusia juga, ya orang terkenal lah. Masa kemudian si Muhammad ini apalagi anak yatim pula dia. Alasan demi alasan mereka buat demi untuk menolak dakwah Nabi kita Muhammad SAW, karena mereka tahu tentunya tidak semua mereka buta huruf juga orang-orang di masa itu. Bukankah Nabi Muhammad diutus di kala itu yang sedang viral tersebar di masyarakat, mereka sedang beradu syair. Banyak orang terpelajar dong kalau begitu. Tapi tidak ada satupun ahli syair yang bisa mengalahkan yang disampaikan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tahu ini bukan perkataan manusia, ini firman Tuhan. Seindah ini tatanan bahasanya, ini firman Tuhan, apalagi dia buta huruf. Cuman karena kesombongan, karena keangkuhan, hingga mereka tidak mau kemudian menerima dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam suatu challenge Nabi Muhammad buat untuk mereka,
Kata Nabi Muhammad, jika saya mengkhabarkan kepada kalian bahwasanya dari balik bukit ini ada musuh yang siap menyerang kalian, akuntum musaddiqiyya, kata beliau, apakah kalian akan mempercayai aku kalau saya ngomong kayak gitu? Apa jawab mereka? Kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta sekalipun. Ya kami percayalah. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW mendakwakan Tuhan itu satu, Nabi Muhammad mendakwakan tentang tanda-tanda hari kiamat, Nabi Muhammad mendakwakan tentang harus bertauhid, Nabi mendakwakan tentang ancaman hari kiamat dan lain sebagainya, mereka tolak semuanya. Walaupun dalam hati kecil mereka tahu ini kebenaran. Di awal surah An-Naba disebutkan amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya satu sama lain, anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Karena basicnya sebagian di antara mereka atau banyak mereka tidak meyakini hari kebangkitan, hari perhitungan dan pembalasan, surga neraka. Mereka nggak yakin itu. Tapi sekarang yang ngomong orang yang mereka tahu nggak pernah berdusta. Gimana mereka tidak bisa menolak? Mereka harus menerima ini. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, di antara yakni dalil yang menunjukkan bahwasanya persaksian Muhammad Rasulullah, surah At-Taubah ayat 127 ini. Allah berfirman, telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri kalian sendiri, dari manusia, menerangkan kepada kalian semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk Nabi Muhammad SAW menerangkannya kepada umat manusia. Nah, para ulama menyebutkan tentang 4 konsekuensi seorang muslim ketika dia mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Semua kita ketika mengatakan, meyakini dan mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, setiap salat kita menyebutkannya, setiap tahiyat kita menyebutkannya, maka berikut ini 4 hal ini harus ada pada diri kita masing-masing. Ini keharusan, ini kelaziman, ini konsekuensi, ini prinsip seorang muslim ketika dia mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Yang pertama, wa makna syahadah alla anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla ya'budallah illa bima syara'. Dan makna persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah artinya adalah mentaatinya dalam semua perintah yang dia perintahkan, mempercayainya pada semua berita yang dia bawa, kemudian meninggalkan semua larangan yang dia larang, dan kemudian tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat yang dia ajarkan. Inilah 4 konsekuensi ketika semua kita mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasulullah, taati beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah, dalam surah An-Nisa ayat 80. Dan barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk mentaati Nabi Muhammad mutlak. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 59, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan pemimpin kalian. Ada kata-kata atiu sebelum Allah, ada kata-kata atiu sebelum Rasul, dan tidak ada kata-kata atiu sebelum ulil amri. Artinya ketaatan kepada Allah itu mutlak, ketaatan kepada Nabi Muhammad itu mutlak, ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak. Jika dia memerintahkan kepada kebaikan, kita taat. Jika dia memerintahkan kepada keburukan, kita tidak taat. Walaupun mungkin akan berakhir kepada kezaliman yang kita akan dapatkan. Allah perintahkan kita untuk mentaati Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak punya pilihan kecuali taat. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah patut untuk seorang mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menentukan satu hukum, mereka punya pilihan dalam urusan mereka tersebut. Artinya enggak punya pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan apa, Nabi Muhammad SAW perintahkan apa, maka kita tidak punya pilihan kecuali mentaati. Dan ingat jamaah sekalian rahimakumullah, ketaatan yang kita lakukan pasti manfaatnya akan berimbas pada diri kita sendiri. Anda jangan kira ketika mentaati Allah, mentaati Rasulullah, kemudian yakni Allah makin agung gitu,
Nabi Muhammad makin mulia. Ketaatan yang kita lakukan manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya juga kemaksiatan. Jangan Anda kira kemudian ketika kita bermaksiat kepada Allah, Rasulullah pun kita maksiati dengan tidak mentaatinya, kemudian Allah kemudian menjadi terhina gitu. Nabi Muhammad kemudian menjadi terhina. No. Keburukannya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Semua kita misalnya sepakat bahwasanya sudahlah, kita nggak usah sembah Allah dalam satu kali Jumatan. Biar Allah tahu rasa tidak disembah satu jamaah, yakni UT misalnya. Apakah kemudian Allah terhina? No. Catatan dosa kita kemudian yang bertambah. Apalagi kita meninggalkannya dengan sengaja. Gimana kalau kemudian 3 kali berturut-turut Jumat kita sengaja meninggalkannya? Bahkan sebagian para ulama mengeluarkan seorang dari Islam jika sengaja meninggalkan Jumatan 3 kali tanpa alasan. Keburukan kembali ke kita. Kita tidak punya pilihan kecuali mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini, wa tasdiquhu fi ma akhbar, dan mempercayainya pada setiap yang dia khabarkan. Entah itu perkara masa lalu umat-umat terdahulu, kami percaya. Nabi Muhammad yang ngomong. Masa kemudian kita tidak percaya? Orang kafir waktu itu saja percaya semua. Tentunya berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, kita punya persyaratan bahwasanya hadis yang sampai kepada kita derajatnya harus sahih, minimal hasan, bukan yang lemah. Selama dia sahih atau minimal hasan, berita dari Nabi Muhammad SAW apapun itu, tentang umat terdahulu, tentang nabi-nabi dan rasul terdahulu, tentang kemudian masa datang, tentang perkara gaib, perkara tidak masuk akal sekalipun, selama Nabi Muhammad yang mengkhabarkan, kami percaya. Inilah prinsip seorang muslim. Inilah keyakinan seorang muslim berkaitan dengan semua yang diberitakan Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia berkata-kata Muhammad SAW kecuali dari hawa nafsunya, semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu." Ketahuilah sesungguhnya diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran bersama Al-Quran. Maksudnya sabda beliau. Kata beliau SAW juga, "Ma yakhruju min fiyya illal haq." Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Seorang sahabat mengatakan, "Wahai Rasul, bukankah terkadang engkau juga bercanda?" Nabi Muhammad kemudian mengulang sabdanya, "Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran." Sampai canda beliau pun bukan sebuah kedustaan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi berita apapun tentang perkara gaibkah, masuk akal atau tidakkah, perkara masa lalu dan akan datangkah, Nabi Muhammad bersabda tentangnya. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa ini hadisnya sahih, atau entah hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, atau hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Muslim, atau kemudian ada seorang alim mengatakan ini hadis sahih dengan persyaratannya lengkap, maka kita mempercayai itu. Sekalipun mungkin untuk sebagian orang, hadis ini tidak masuk akal, hadis ini sudah tidak relevan dengan zaman, hadis ini kok sepertinya jorok ya. Selama Nabi Muhammad SAW yang bersabda tentangnya, kewajiban kita mempelajari maksudnya, bukan langsung menolaknya. Ketika mungkin zahirnya tidak masuk akal, ketika mungkin zahirnya tidak relevan lagi dengan zaman, ketika mungkin zahirnya misalnya mungkin bagi sebagian orang jorok, pelajari dulu. Ada orang menolak sabda Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari tentang hadis lalat. Itu Sahih Bukhari, kitab terbenar setelah Al-Quran, Sahih Bukhari. Perintah Nabi Muhammad untuk kita mencelupkan, jika lalat masuk ke minum kalian, celupkanlah ia, karena sesungguhnya di salah satu sayapnya ada racun dan sayap yang lain ada penawarnya. Bukhari. Praktekkan saja, aman sudah. Celupkan, buang, minum. Dan saya berkali-kali melakukannya dan tidak ada masalah memang, karena yakin akan sabda Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang terbukti orang kafir yang merisetnya tentang lalat itu. Kita tahu dia biasa mencelok di mana, tapi mereka merisetnya, bukan kaum muslimi.
akan kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak sebutkan kanan kiri. Kata beliau, salah satu sayap yang mengandung racun, sayap yang lain mengandung penawar. Karena kalau kita tidak celupkan, Allah telah berikan dia gharizah, Allah telah berikan dia insting. Kamu kalau main celok, letakkan racun dulu. Sama seperti insting yang Allah berikan kepada seekor anak kucing. Dia terlahir buta, tapi kemudian dia pasti buang pup, kemudian pasti dia mencari induknya untuk nyusu. Buta dia terlahir, dan ketika dia pup, dia berusaha mengais apapun yang bisa dia kasih untuk menutupi pupnya. Gharizah, insting. Dia tidak berakal, tapi Allah tanamkan insting. Bagaimana kemudian perilaku binatang-binatang yang Allah berikan insting. Sama Allah berikan insting kepada seekor lalat. Kamu mencolok di minuman siapapun, letakkan kemudian racun dulu. Dan kalau kita tidak mencelupkannya, maka tidak ada penawarnya. Dan hadis-hadis yang lain, patokan kita adalah selama dia sahih atau minimal kemudian derajatnya hasan, maka kita mempercayai semua berita yang beliau bawa. 3. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi semua yang beliau larang. Kata Nabi Muhammad SAW, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, yang aku perintahkan untuk kalian lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ada embel-embel kemampuan pada sabda beliau untuk melakukan ketaatan, karena ketaatan ini berat. Tapi alhamdulillah bisa kita pikul. Kata Syaikhul Utsaimin, kenapa tidak ada embel-embel kemampuan ketika meninggalkan kemaksiatan? Kata beliau, karena lebih mudah, tinggal ditinggalkan saja. Ketaatan Anda harus mempersiapkan diri luar biasa, mempelajari ilmunya luar biasa. Untuk bangun subuh saja persiapan kita luar biasa. Atau kemudian juga untuk salat asar. Untuk kasus pian mungkin lebih mudah, karena mungkin pian tidak tidur siang. Untuk orang yang tidur siang, salat asar itu berat. Untuk semua kita tentunya yang rata-rata tidur, salat subuh itu berat. 2 salat yang diawali dengan istirahat. Perlu persiapan kita, istirahat yang cukup, nyalakan waker sini, waker sana. Mengingatkan istri, nanti bangunkan saya. Ada terkadang juga kemudian kalau safar minta ke resepsionis, bangunkan saya jam sekian. Atau kepada teman, mungkin kita safar bersama tapi dia di kamar sebelah, bangunkan saya. Ada usaha untuk melakukan satu ketaatan, sholat subuh. Belum lagi ketaatan yang lain. Tapi tidak ada embel-embel sesuai dengan kemampuan kalian berkaitan dengan meninggalkan kemaksiatan. Kata Syaikhul Utsaimin, karena tinggal ditinggalkan saja. Komunitas yang buruk, tinggalkan. Teman yang buruk, tinggalkan. Kebiasaan yang buruk, tinggal ditinggalkan aja. Dengan tidak melakukan, selesai. Karena keburukan kalau kita lakukan, imbasnya pasti kepada diri kita sendiri. Belum lagi kemudian kalau berkaitan dengan dosa besar, yang akan membuat hati ini menghitam. Bendanya itu jantung. Kalau sudah hitam, kata Nabi Muhammad, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Hati kalau sudah hitam, tidak tahu lagi perkara yang baik, tidak bisa mengingkari lagi perkara yang buruk, karena sudah hitam. Kata Nabi Muhammad, kalkubi mujakhiyah, seperti gelas yang tertelungkup, tidak bisa diisi. Kenapa? Keburukan demi keburukan, maksiat demi maksiat, numpuk terus. Makanya kata beliau, yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, yang aku perintahkan untuk kalian lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan bagian yang terakhir kita akan sebutkan di khutbah yang kedua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladhi harabal batil wa ayyadal haq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratim mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqan. Jamaah rahimakumullah, dan bagian yang terakhir dari total 4 konsekuensi atau keharusan kita sebagai seorang muslim dan mukmin ketika kita mengatakan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah wa alla ya'budallah illa bima syara',
dan agar seorang hamba, semua kita pengikut Muhammad SAW, tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan syariat yang Nabi Muhammad ajarkan. Al-ittiba, ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim, kata beliau, "Laisa min 'amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bih, wala amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu." Tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kalian kepada surga Allah kecuali aku pasti sudah perintahkan, dan tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kalian kepada neraka Allah kecuali aku pasti sudah larang. Islam sudah sempurna. Nabi Muhammad sudah terangkan semuanya, akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak, rukun Islam, rukun iman, perkara zahir, perkara batin. Semua sudah lengkap Nabi Muhammad terangkan. Makanya kesepakatan para ulama ahli bacaan bahwasanya ayat yang terakhir yang turun kepada beliau SAW adalah Al-Maidah ayat 3. Itu ayat yang terakhir yang turun pada Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan hukum. Apa bunyinya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku cukupkan untuk kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. 3 bulan kurang lebih sebelum Nabi Muhammad meninggal, Islam ini sudah sempurna. Berkaitan dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sudah terangkan semuanya. Sebab ibadah Nabi sudah terangkan jenisnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya, lengkap, detail. Tugas kita belajar. Tugas kita hanya mempelajari. Betulkah ibadah saya ini? Sebab ibadahnya sudah tepat, jenisnya sudah tepat, jumlahnya, caranya, waktunya, dan tempatnya sudah benar. Tugas kita untuk belajar. Itulah kenapa kemudian kita harus belajar fikih. Hingga kemudian ibadah kita sesuai dengan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita sebutkan di awal bahwasanya di atas persaksian La ilaha illallah Muhammad Rasulullah semua amal kita dibangun. La ilaha illallah akhirnya kita ikhlas untuk beramal. Muhammad Rasulullah akhirnya kita beramal kepada Allah hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sudah lengkap. Yang ada ini sudah cukup berat. Kita kerahkan semua daya upaya pun kita masih belum bisa sempurna. Maka jangan habiskan waktu Anda, uang Anda, tenaga Anda untuk mengamalkan satu amalan. Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan. Percuma. Keluar biaya banyak, keluar tenaga banyak, menyisihkan waktu banyak untuk satu amalan. Anda mengiranya baik saya. Yang penting kan baik, Allah pasti terima. Kata siapa? Patokannya itu bukan baik, benar atau tidak. Salat subuh 5 rakaat lebih baik daripada 2. Anda lakukan, apakah terima? Tentu tidak. Anda kurban dengan jerapah lebih baik daripada kambing. Dagingnya lebih banyak, lebih bermanfaat untuk kaum muslimin. Belum lagi kemudian warna kulitnya yang warna-warni itu kemudian bisa jadi rebana lebih bagus gitu ya. Belum lagi ekstrim kuliner. Siapa yang pernah makan daging jerapah? Anda lakukan. Tidak diterima, jenisnya salah. Anda berzikir habis salat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi masing-masing 100 kali. Subhanallah 100, Alhamdulillah 100, Allah Akbar 100. Diterima? No. Nabi Muhammad ajarkan 3-3. Kalau kita bisa berkreasi, boleh berkreasi. Nabi Muhammad gak usah diutus saja. Gak perlu Allah mengutus Nabi Muhammad. Kalau kita kemudian berhak berkreasi pada agama ini. Gak usah, ya Allah, kami bisa menyembahmu dengan cara kami sendiri. Subhanallah. Anda tata cara doa saja. Kalau Nabi Muhammad tidak ajarkan, Anda gak tahu bagaimana cara doa. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu di depan dada. Terkadang telapak tangan beliau menghadap wajah, terkadang menghadap langit. Kalau Nabi Muhammad tidak contohkan, para sahabat tidak ceritakan ke kita, kita nggak tahu cara doa. Sok-sokan kemudian ingin berkreasi pada agama ini, nggak perlu. Waktu menyembelih kurban, waktu sholat, waktu puasa, waktu-waktu, tempat. Nabi Muhammad sudah ajarkan 6 hal ini, maka kewajiban kita belajar. Agar ibadah kita betul-betul sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sebab ibadahnya, perhatikan 6 hal ini. Sebab ibadah, jenis ibadah, jumlah ibadah, cara ibadah, waktu ibadah, dan tempat ibadah. Ini ada di buku-buku fikih pastinya. Dan ini tentu yang harus kita pelajari agar ibadah kita sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Karena ini konsekuensi kita mengatakan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat yang Nabi Muhammad ajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf.
Mudahan yakni yang ulun sampaikan bermanfaat untuk ulun pribadi dan juga kita semuanya. Kita tahu bahwasanya inilah konsekuensi saya sebagai seorang muslim, yaitu mentaati beliau atas semua perintah beliau, mempercayai semua berita yang beliau bawa asal hadisnya sahih minimal hasan, meninggalkan semua larangan beliau dan tidak menyembah Allah kecuali dengan yang beliau SAW ajarkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkan kepada kami hujan. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkan kepada kami hujan. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkan kepada kami hujan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.